Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Bagus Utarimawa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udayana, Prodi Manajemen. Jadi, seperti video yang telah saya buat sebelumnya mengenai trade approach, di video kali ini saya akan membuat video tentang LMX atau Leader Member Exchange, atau biasa disebut teori pertukaran pemimpin dan bawahan. Jadi tujuan saya membuat video ini, semoga sedikit tidaknya kita semua mengerti apa sih LMX atau Leader Member Exchange. Jadi teori LMX berpandangan bahwa pemimpin dapat menciptakan kelompok dalam dan luar atau in group dan out group, serta menciptakan bawahan di dalam kelompok dan dapat berkinerja tinggi serta memperoleh kepuasan dengan atasannya. Jadi hubungan dan interaksi antara atasan dan bawahan dikelompokkan menjadi dua, yaitu in group dan out group. Jadi in group ini hubungan yang ditandai dengan adanya saling percaya, menghormati, saling membutuhkan, dan saling mempengaruhi, pertukaran informasi yang baik, meningkatnya kepercayaan diri, dan saling memberikan perhatian. Sedangkan dalam out group, hubungan yang timbul antara atasan bawahan ditandai dengan adanya komunikasi formal yang mempunyai kecenderungan berdasarkan hanya kepada deskripsi pekerjaan saja. Jadi perbedaan antara dua kelompok ini adalah tingkat kedekatan hubungan dan interaksi antara pemimpin dan bawahan. Jadi biasanya orang-orang di in group, kelompok in group adalah orang-orang yang mau melakukan pekerjaan lebih di luar deskripsi pekerjaannya. Jadi orang-orang di in group ini termasuk orang-orang kesayangan dari pemimpinnya atau kesayangan dari bosnya lah. Jadi kalau orang dari out group, orang-orang dari kelompok out group adalah orang-orang yang bisa dibilang netral. Dia hanya mengerjakan deskripsi pekerjaannya saja. Jadi teori LMX ini seperti adanya kepercayaan antara pemimpin dan karyawannya. Sebaliknya, karyawan percaya terhadap pemimpinnya. Hal ini terjadi karena adanya hubungan saling percaya antara atasan dan karyawan untuk bisa sama-sama memajukan organisasi perusahaan. Jadi contoh dari in group ini adalah orang-orang yang mau bekerja lebih. Contohnya sebelum corona, orang-orang ini adalah orang-orang yang mau lebih mengerjakan tugas di suatu perusahaan. Di sini saya menggunakan perusahaan dari bapak saya, yaitu perusahaan konveksi dan oleh-oleh. Kebetulan orang-orang yang terdekat yang diajak bekerja itu adalah orang-orang yang mau mengerjakan tugas lebih dan menjadi tameng untuk perusahaan. Seperti misalnya setelah jam pulang, dia dengan sukarela mau membantu saat memindahkan, contohnya memindahkan barang, disuruh beli sesuatu lah, beli barang gitu. Sedangkan orang-orang yang out group yang hanya setelah pulang ya langsung pulang, dia hanya mengerjakan tugasnya, misalnya tukang sablon ya hanya sebatas menyablon, selesai bekerja, jam pulang ya pulang langsung. Nah, jadi saya lanjutkan materinya, pengaruh LMX pada perilaku pengikut. Asumsi teori ini adalah bahwa pemimpin tidak berinteraksi dengan semua pengikut dengan kadar yang sama. Yang tentu dampaknya adalah formasi hubungan LMX yang bervariasi. Pengikut dengan ikatan sosial kuat dengan pemimpin akan berada di dalam grup atau in group. Dan yang ikatan sosialnya rendah akan berada di luar grup atau out group. Bagaimanapun, hubungan spesial dengan pengikut di dalam grup membuat kewajiban pasti dan mendesak untuk pemimpin. Untuk menjaga hubungan, pemimpin harus selalu memberi perhatian responsif pada kebutuhan dan perasaan mereka
dan sering mempersuasi dan berkonsultasi dengan mereka. Dasar pertukaran hubungan yang lebih dalam adalah kontrol pemimpin di luar hasil yang diinginkan pengikut. Hasil yang diharapkan misalnya adalah manfaat pada karir pengikut, memberi hadiah spesial, memperbolehkan ikut dalam pengambilan keputusan, memberi otoritas lebih besar, dan lain-lain. Hubungan LMX berkualitas tinggi dengan karakter yaitu dukungan pemimpin yang lebih tinggi, kepuasan pengikut lebih tinggi, dan lain-lain. Selain itu, hubungan positif antara LMX dan kepuasan kerja pengikut lebih kuat ketika pemimpin memiliki dukungan organisasional. Karena pemimpin merasa mempunyai sumber yang lebih untuk bertukar dengan pengikut. Pengikut dengan LMX tinggi memberi perilaku hubungan organisasional yang lebih besar. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LMX seperti yang pertama, sifat pengikut. Jadi teori LMX ini menyarankan bahwa pengikut proaktif memperlihatkan inisiatif walaupun dalam area yang bukan tanggung jawabnya, memberi rasa yang kuat terhadap komitmen dan memperlihatkan rasa tanggung jawab agar unit kerjanya sukses. Sifat pengikut ini yang mempengaruhi pemimpin mendukung, mendelegasikan lebih, dan memperbolehkan keleluasaan yang lebih besar pada pengikut. Yang kedua, persepsi pemimpin dan pengikut. Kesan pertama pemimpin dapat mempengaruhi perilaku pemimpin pada pengikut. Hubungan positif akan terjadi lebih sering ketika pengikut kompeten dan dapat dipercaya, dan ketika nilai pengikut sama dengan nilai pemimpin. Jadi dapat dipercaya ini seperti misalnya di perusahaan saya adalah ketika disuruh membeli barang, misalnya disuruh membeli kain. Ketika disuruh membeli kain satu roll yang dapat, jadi satu roll itu 25 kg. Jadi biasanya kalau ada yang curang, tidak sesuai dengan beratnya. Yang ketiga ada faktor situasional, yaitu kejadian yang tidak terduga yang menimbulkan peluang pemimpin untuk mengevaluasi etika kerja pengikut atau karakter. Persepsi dari reaksi pengikut akan mempengaruhi hubungan mereka. Jadi saya lanjutkan dengan tahap proses untuk membangun hubungan LMX yang positif. Membangun hubungan LMX yang positif tidak terbentuk begitu saja dengan mudah. Ada 3 tahap upaya membangun hubungan LMX yang positif. Tahap-tahapnya yang pertama, pemimpin dan pengikut memperlakukan dirinya sebagai orang yang tidak saling mengenal. Menguji satu sama lain untuk mengidentifikasi perilaku apa yang dapat diterima. Setiap hubungan dinegosiasikan informal antara tiap pengikut dan pemimpin. Manajemen kesan dibutuhkan di sini. Jadi manajemen kesan itu adalah usaha pengikut untuk membuat citra yang baik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau menjaga hubungan panjang dengan pemimpin. Atau bahasa kerennya caper ya terhadap pemimpinnya. Selain itu, ada pula taktik lain untuk mempengaruhi pemimpin, yaitu penyenangan. Penyenangan adalah usaha untuk terlihat suportif, apresiatif, dan bertanggung jawab. Ada pula promosi diri atau self promotion, yaitu usaha untuk terlihat kompeten dan dapat dipercaya. Penelitian melihat adanya hubungan positif antara penyenangan dari pengikut dan kesukaan pemimpin terhadapnya, sehingga kemampuan seseorang sangatlah penting untuk mempengaruhi hubungan pemimpin dan pengikut. Yang kedua, setelah pemimpin dan pengikut kenal, mereka harus memperbaiki dan mengetahui peran yang mereka mainkan. Kepercayaan, kesetiaan, dan hormat mulai terbangun antara pemimpin dan pengikut. Dalam tahap ini, keadilan dari pemimpin sangatlah krusial.
Ketika pemimpin merasa adil dan berbuat baik dalam tujuannya, pengikut akan mengambil kesimpulan bahwa pemimpin melakukannya kepada mereka dan akan menghasilkan hasil pertukaran yang tinggi. Yang ketiga, tahap ini adalah tahap kedewasaan. Pertukaran berdasarkan pada ketertarikan pribadi berubah menjadi komitmen yang sama pada misi dan tujuan di dalam unit kerja. Kualitas pertukaran antara pemimpin dan bawahan yang baik maka akan menghasilkan kurangnya perputaran karyawan atau karyawan baru dan pemecatan, evaluasi kinerja yang lebih positif, tingginya frekuensi promosi, komitmen kepada organisasi yang lebih besar, penugasan kerja lebih disenangi, sikap kerja lebih baik, lebih banyak perhatian dan dukungan dari pemimpin, partisipasi yang lebih besar, kemajuan karir lebih cepat. Jadi terdapat fase-fase dalam kepemimpinan LMX yang digambarkan pada tabel berikut. Ini seperti yang ada di buku. Jadi ada tahap pertama ada tertulis, tahap kedua ada pengujian, tahap ketiga negosiasi. Ini aku tahu ya guys. Skip aja kali ya. Jadi fase peran tahap pertama asing, perkenalan dan persekutuan. Jadi fase peran ada tahap pertama ada tertulis, tahap kedua pengujian, tahap ketiga negosiasi. Fase pengaruh tahap pertama satu arah, tahap kedua campuran, tahap ketiga timbal balik. Fase pertukaran, jadi tahap pertama kualitasnya rendah, tahap kedua kualitas moderat, tahap ketiga kualitas tinggi. Fase kepentingan, yang pertama diri sendiri, yang kedua diri sendiri dan orang lain, yang ketiga fase kepentingan untuk kelompok. Ini tahap ketiga persekutuan. Bagaimana sih LMX teori bekerja? In-group members are willing to do more than is required in their job description and look for innovative ways to reach goals. Respond to their extra effort and devotion. Leader give them more responsibility. Jadi kelompok dari in-group ini berkemauan besar untuk melakukan pekerjaan yang lebih dan inovatif, dan melakukan cara inovatif untuk apa ya bilangnya, untuk memajukan perusahaan atau tujuan mencetak apa ya bilangnya, group goals, mencetak tujuan lah dari perusahaan tersebut. Jadi karena dia ingin bekerja lebih terhadap perusahaan, jadi pemimpin ini memberi mereka support. Jadi out group members are
act quite differently than in-group members. Operate strictly within their prescribed organization rules. Jadi kelompok dari outgroup ini hanya melakukan pekerjaannya dan tidak lebih. Jadi sehingga pemimpin ini men-treat kelompok outgroup ini secara adil. Jadi tidak lebih. Jadi pemimpin ini men-treat kelompok outgroup ini secara adil, tidak lebih dan tidak kurang. Seperti misalnya kelompok in-group, jadi pemimpin ini men-treat kelompok in-group ini lebihlah dari pekerjaannya. Karena kelompok out-group ini dia juga tidak ingin melakukan pekerjaan lebih, sehingga bisa dibilang biasa-biasa aja. Kerja untuk kerja, datang kerja untuk kerja, pulang ya pulang. Sehingga orang-orang di kelompok outgroup ini mendapatkan keuntungan yang biasa aja juga, sesuai pekerjaannya. Jadi gajinya ya 2.500.000, 2.500.000. Selanjutnya ada strength dan kritik dari criticism dari LMX. Yang pertama strengths-nya adalah kita semua tahu bahwa pemimpin memiliki hubungan khusus dengan orang-orang yang tertentu yang berbuat lebih untuk perusahaan. Jadi orang-orang yang berbuat lebih itu akan mendapatkan lebih, sedangkan orang-orang yang tidak berbuat lebih untuk perusahaan atau dia tidak ada effort untuk perusahaannya, dia akan mendapatkan kurang dari yang lebih. Memang ini tampaknya tidak adil, tapi ini adalah kenyataannya. Dan teori LMX ini telah menggambarkan situasi ini secara akurat. Teori LMX ini memvalidasi pengalaman bagaimana orang dalam organisasi berhubungan satu sama lain dengan pemimpin. Beberapa berkontribusi lebih banyak dan menerima lebih banyak, yang lain berkontribusi lebih sedikit, maka akan mendapatkan lebih sedikit. Jadi teori LMX ini unik karena merupakan satu-satunya pendekatan kepemimpinan yang menjadikan konsep hubungan diadik sebagai inti dari proses kepemimpinan. Teori LMX ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang efektif terus berlanjut pada pertukaran pemimpin anggota yang efektif juga. Jadi contohnya pada strengths-nya ya, orang-orang akan termotivasi untuk bekerja lebih. Maksudnya dia ada effortnya, berkontribusi, jelas orang-orangnya. Ya kan, orang yang outgroup ini akan merasa kalau dia ini ya kerja cuman buat kerja aja, nggak ada membela perusahaan. Jadi kekurangannya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Strength ada criticism. Jadi contohnya kritisismnya LMX ini ketika seorang pemimpin ini sudah percaya pada bawahannya atau karyawannya, saya akan menggunakan contoh nyata dari apa yang sudah saya alamin. Jadi dulu ketika saya masih berada di sekolah dasar bersama adik saya, jadi ketika itu saya belum terlalu paham mengenai LMX, tentunya belum paham ya. Jadi dulu saya memiliki sopir sekaligus karyawan yang bekerja di perusahaan saya. Jadi
setiap pulang sekolah biasanya saya selalu berbelanja di Siki ya, di minimarket di samping jalan tuh. Lalu biasanya uang yang digunakan adalah uang karyawan tersebut, sebut saja Mr. A ya. Jadi Mr. A ini selalu membayar jajan saya dengan uangnya sendiri. Ketika sampai di rumah, Mr. A ini akan minta uangnya ke kantor tempat akunting saya bekerja. Jadi misalnya saya berbelanja dengan adik saya 50.000, dia akan meminta 50.000. Nah, ketika saya tidak berbelanja, maksudnya keesokan harinya atau minggu depannya lah, saya tidak berbelanja, sedangkan ketika sampai rumah dia malah minta uang belanja lah, uang jajan pulang sekolah lah bilangnya. Jadi karena akunting saya sudah percaya, kebetulan Mr. A ini adalah saudara saya sendiri, karena sudah percaya, jadi akhirnya ya udah dikasih aja duitnya. Sedangkan lama ternyata dia melakukan hal itu berulang kali, sehingga saat ditanyain dia ketahuan berbohong, lalu di-cut langsung di perusahaan. Jadi itu adalah salah satu contoh kekurangan dari terlalu percaya in group. Jadi selanjutnya kayaknya lebih enak dengerin lagu deh biar gak bosen. Jadi dimensi LMX ini menurut Lidan dan Maslin membagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama ada kontribusi. Dimensi ini merujuk pada persepsi karyawan tentang jumlah, perintah atau arahan dan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemimpin dan bawahan untuk mencapai tujuan bersama, baik secara eksplisit maupun implisit. Bawahan yang kinerjanya baik dan membuat pemimpin terkesan akan menimbulkan kualitas pertukaran yang lebih tinggi daripada bawahan yang kinerjanya buruk. Yang kedua ada loyalitas. Dimensi ini merujuk pada sejauh mana kesetiaan pada pemimpin dan bawahannya, atau dengan kata lain, sejauh mana pemimpin dan bawahan saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga ada affection. Afeksi ini membahas tentang ketertarikan yang dimiliki individu kepada individu lain berdasarkan daya tarik interpersonal. Dimensi ini hubungan yang dijalin sangat akrab dan saling menyukai secara interpersonal. Artinya, pemimpin dan bawahan saling menyukai atau mengagumi satu sama lain. Jadi pemimpin melihat dia diuntungkan oleh bawahannya, sedangkan bawahan juga merasa diuntungkan juga sama pemimpinnya. Yang keempat, penghargaan profesional. Penghargaan profesional membahas tentang kekaguman dan rasa hormat yang dirasakan seseorang atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Dengan kata lain, pemimpin dan bawahan saling menghormati satu sama lain. Jadi penerapan teori LMX ini, mengarahkan manajer untuk menilai kepemimpinan mereka dari sudut pandang hubungan. Penilaian ini akan menginformasikan kepada manajer tentang cara in-group dan out-group berkembang di dalam unit kerja mereka sendiri. Selain itu, teori LMX ini menyarankan cara di mana manajer bisa meningkatkan unit kerja mereka dengan membangun pertukaran pemimpin dan anggota yang kuat
dengan semua pengikutnya. Terdapat 3 implikasi penting yang diasosiasikan dengan model kepemimpinan LMX. Yang pertama, yaitu para pemimpin dianjurkan untuk menciptakan ekspektasi kinerja tinggi untuk semua bawahan mereka. Karena membuat standar kinerja tinggi membina LMX kualitas tinggi. Yang kedua, karena kemiripan kepribadian dan demografis antara para pemimpin dan para pengikut diasosiasikan dengan LMX yang lebih tinggi. Maka para manajer harus berhati-hati sehingga mereka tidak menciptakan lingkungan kerja yang homogeni dalam rangka memiliki hubungan positif dengan bawahan langsung mereka. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan LMX yang buruk. Berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan kualitas pertukaran pemimpin dan bawahan atau LMX. Yang pertama, tetap fokus pada tujuan-tujuan departemen dan tetap positif terhadap kemampuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, jangan merasa tidak memiliki kuasa. Yang ketiga, latihlah kekuatan yang dimiliki dengan fokus pada situasi yang dapat dikendalikan dan hindari berurusan dengan situasi yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan manajer dimulai dengan memperhatikan tingkat kepercayaan dan memperbaikinya dengan komunikasi yang rutin dan efektif. Dan juga meningkatkan kepercayaan tersebut dengan menjalani komitmen dan meraih tujuan. Yang kelima, terhormat dan tegas untuk menyelesaikan perbedaan dengan manajer. Menggunakan pendekatan penyelesaian masalah ketika ada ketidaksetujuan juga berguna. Jadi, dampak dari LMX ini secara tidak langsung akan meningkatkan kreativitas karyawan. Kualitas pertukaran yang tinggi antara atasan dan bawahan akan membuat karyawan memiliki kesiapan untuk berubah. Karyawan akan menyetujui, mendukung, dan melaksanakan perubahan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Selain itu, kualitas yang tinggi akan menimbulkan terjadinya proses motivasional, yaitu ketika kualitas pertukaran tinggi, karyawan akan merasa mendapat dukungan sosial sehingga meningkatkan keterlibatan kerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan performansi kerja karyawan. Selain itu, LMX ini juga memiliki dampak yang negatif. Ketika karyawan memiliki keintiman dengan pemimpin, maka ia merasa posisinya aman. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, karena ia merasa posisinya aman, jadi ia merasa seenaknya untuk menipu akunting di perusahaan saya. Hal tersebut akan membuat karyawan terkesan menyepelekan pekerjaan dan tidak menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya. Dan juga contohnya ketika saya dijemput, ketika saya masih sekolah di sekolah dasar, ketika saya dijemput, saya akan diantarkan ke rute yang terjauh menuju rumah saya. Jadi di sini menunjukkan ia menyepelekan pekerjaan yang ada di rumah atau pekerjaan yang ada di perusahaan saya, dan tidak menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya. Jadi saya dibawa keliling dulu baru pulang. Dan bodohnya saya dulu tidak mengerti apa-apa. Jadi sekiranya itu adalah materi tentang LMX. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.